Meski telah diklarifikasi oleh Menteri Agama, buat saya pernyataan beliau yang mengatakan kalau umat Islam ingin maju harus berani meninggalkan zakat itu tetap sangat bermasalah. Taruhlah begini ya, maksud dari perkataan beliau itu konteksnya begini, dana umat itu jangan hanya menggali dari zakat, tapi ambillah dari sedekah, infak, wakaf dan seterusnya banyak gitu. Ya mestinya kalimatnya tidak seperti itu. Yang membuat ini parah menurut saya itu begini loh ya. Buat saya ini bukan kepleset lidah ya beliau itu, kesengajaan. Dari mana saya yakin itu? Gini, kalimat itu ada kelanjutannya dan ini kelanjutannya. Sedekah itu, zakat itu tidak dipopulerkan oleh Al-Quran. Di masa Rasulullah zakat itu tidak populer. Di masa sahabat zakat itu tidak populer. Yang populer adalah sedekah. Sampai di situkah pembenaran beliau? Belum. Beliau kemudian mengutip dua ayat Al-Quran yang mengandung dua kata sedekah. Yang pertama, khud min amwalihim sedekah. Ambillah dari mereka harta mereka sebagai sedekah. Yang kedua, dia mengutip ayat innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu untuk fuqara, masakin dan seterusnya. Kenapa ini sangat bermasalah? Karena begini, pertama, kedua ayat tersebut memang menggunakan kata sedekah, tapi maksudnya jelas zakat. Kamu boleh tanyakan kepada siapapun pengkaji Islam, itu artinya zakat. Ini seperti kata kufur, kafir misalnya ya. Itu tidak dalam Al-Quran, tidak selalu berarti di luar Islam, enggak. Orang yang tidak mensyukuri nikmat itu juga dikatakan di dalam Al-Quran kufur, kafir. Yang kedua, bagaimana mungkin dikatakan di zaman Rasulullah zakat ini tidak populer? Zakat itu rukun Islam. Coba bayangkan, rukun Islam dikatakan gak populer itu ya apa? Bagaimana mungkin dikatakan Al-Quran tidak mempopulerkan zakat? Padahal kata zakat dengan berbagai bentuknya itu dikutip puluhan kali oleh Al-Quran. Bahkan sebagian besar dirangkai dengan kata sholat. Sebagaimana kita semua tahu, aqimus sholah wa atuz zakat, kerjakan sholat dan tunaikan zakat. Yang ketiga, kata khud min amwalihim, khud itu kata perintah, artinya ambillah. Ada nada memaksa di sana. Sebagaimana kita semua tahu sedekah itu gak memaksa. Yang memaksa adalah zakat. Itulah kenapa ketika Khalifah Abu Bakar pertama kali beliau menjadi khalifah, kemudian ada orang kok nggak mau membayar zakat, sekelompok orang nggak mau, beliau langsung memutuskan perang, memerangi mereka. Coba bayangkan, ini sekaligus sebuah bukti bahwa zakat itu juga sudah umum di zaman sahabat menurut. Yang keempat, kalau memang kata sedekah di dalam innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin itu artinya sedekah, ini jelas bermasalah. Karena apa? Karena kita semua tahu sedekah itu bisa kita berikan kepada siapapun. Padahal dalam kalimat tersebut, dalam ayat tersebut, itu ada pembatasan bahwa sedekah itu diberikan hanya kepada fuqara, masakin dan seterusnya, itu yang 8 asnaf itu. Dan siapakah mereka itu? Dia itu zakat, gak mungkin sedekah. Ini membuat saya berpikir tuh begini ya. Sebenarnya beliau itu dijadikan Menteri Agama itu atas dasar apa? Kalau memang dasarnya kapasitas keilmuan misalnya, masa hal begini aja nggak tahu sih? Kalau dikatakan misalnya, ya nggak mungkin lah, dia itu profesor, doktor, imam besar dan seterusnya, pasti tahu. Berarti lebih parah lagi konsekuensinya. Kita telah memberikan mandat kepada seseorang sebagai menteri agama yang begitu agung itu, kepada seseorang yang hanya karena menjadi narasumber sarana ekonomi syariah, dia telah menyelewengkan ayat. Coba bayangkan, hanya karena menjadi narasumber sarana ekonomi dia berani menyelewengkan ayat. Bagaimana untuk hal yang lain? Coba. Sekian, terima kasih.